Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan bab terakhir ya dari kitab ini, yaitu Muasyarah bil Ma'ruf. Di mempergauli dengan pergaulan yang baik atau pergaulan yang baik, khususnya antara suami istri. Bagaimana menciptakan lingkungan atau pergaulan yang baik di antara keduanya, memberikan rasa tentram, nyaman, tidak mengganggu ketenangan pasangannya, lalu saling menjaga perasaan masing-masing. Nah, ini bisa kita lihat nanti dalam beberapa hadis yang akan kita baca bersama-sama, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuntunkan kepada kita semua di dalam rumah tangga khususnya itu agar suami istri itu mempergauli pasangannya dengan baik. Anil Miswar bin Makhramah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu wa huwa 'alal mimbari inna bani Hisham ibni al-Mughirah ista'danu fi ayyunkihu ibnatahum Ali bin Abi Thalib fala adan thumma la adanu illa ayyurida ibnu Abi Thalib ayut taliqa ibnati wa yankiha ibnatahum fa innama hiya bid'atun minni yuribuni ma arabaha wa yu'dini ma azaha, rawahu al-Bukhari. Ini menarik ya, yang hadis ini, satu hadis ini dimana sampai hari ini perdebatan tentang poligami itu tidak pernah selesai, tidak pernah selesai. Orang banyak menyitir tentang ayat itu, mas nafasulah sawaruba itu, jadi sudah nas itu, jadi boleh ya, monggolah memaknai apa, tapi ya tetap kita harus pertimbangkan kemaslahatan bersama dalam satu keluarga itu. Nah, ada satu hadis yang disampaikan, diriwayatkan oleh Al-Bukhari, itu Nabi dawuh, Nabi sendiri yang dawuh, yaqul wa huwa 'alal mimbar, dan dawuhnya Nabi ini disampaikan di atas mimbar. Jadi bukan di dalam ruang pribadi tentang poligami ini, tapi poligaminya Sayyidina Ali yang pernah banyak ditawari oleh sahabat-sahabat yang lain untuk menikah lagi
selain setelah menikahi putrinya Rasulullah yang bernama Sayyidah Fatimah. Nah, itu ada sahabat-sahabat yang nawari Sayyidina Ali. Terus Nabi itu berdiri di atas mimbar dan beliau mengatakan, ini berarti mengatakannya tentu saja kalau naik ke mimbar itu kan di muka publik gitu. Bagaimana beliau sendiri menyikapi hal ini? Ini juga tidak tidak sesuatu ya, jangan menjadi sesuatu yang provokatif gitu ya, tapi kita harus juga adil melihat gitu bagaimana Rasulullah juga menyikapi ini saat putrinya Sayyidah Fatimah itu akan dipoligami oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Inna bani Hisham ibni al-Mughirah ista'dzanu fi ayyunkahu ibnatahum Ali bin Abi Thalib fala adanu thumma adan. Jadi Bani Hisham al-Mughirah itu minta izin untuk menikahkan Ali dengan anak-anak mereka. Nabi Daud di atas mimbar, saya tidak mengizinkan, kata Rasulullah, dan saya tidak mengizinkan 3 kali. Illa ayyurida ibnu Abi Thalib ayyutoliko ibnati wa yankiha ibnatahu. Kecuali Ali bin Abi Thalib menceraikan anakku dan menikahi anak-anak mereka, silahkan. Hampir tidak pernah kita dengar hadis ini. Entah ya memang karena belum ada mungkin yang secara serius gitu ya mengungkapkan banyak hadis Nabi dan pembelaan beliau terhadap perempuan-perempuan ya. Tidak kemudian meskipun tidak kemudian bermakna ini menentang Al-Quran yang mengatakan tidak juga gitu, tidak juga, bahwa memang persoalan poligami itu persoalan yang sangat sensitif gitu. Kadang itu juga menjadi alat untuk dipakai orang-orang tertentu untuk tidak mempercayai agar umat Islam juga menyerang Rasulullah. Salah satu isunya biasanya dimunculkan itu poligami, padahal Rasulullah itu semua pernikahan kehidupan Rasulullah itu berjalan atas wahyu Allah gitu, atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak bisa menyamakan itu. Kalau Rasulullah sendiri itu sudah wahyu dari Allah, menikahi ini untuk tujuan nasrul ilmi, misalkan yang Sayyidah Aisyah itu pinter nih koyo unung dan bisa meriwayatkan hadis-hadis menjelaskan bagaimana kehidupan rumah tangga Rasulullah ke ruang-ruang publik, itu banyak sekali hadis yang riwayat Sayyidah Aisyah. Tapi untuk satu kasus yang lain, misalkan Rasulullah sendiri juga melarang atau tidak mengizini Sayyidina Ali karramallahu wajhah untuk mempoligami Sayyidah Fatimah. Sampai Nabi itu dawuh, monggo kalau silakan kalau Sayyidina Ali masih pengen terus ya, tapi ceraikan Sayyidah Fatimah. Fa inna ma hiya bid'atun minni. Nabi sampai dawuh, Sayyidah Fatimah itu separuh dari jiwaku. Sampai Nabi ngendikan, yuri buni ma'arrobaha. Siapa yang mengganggu Fatimah, dia mengganggu aku. Wa yu'dzini ma'adzaha. Siapa yang menyakiti Fatimah, dia menyakiti aku. Jadi Rasulullah sampai pembelaannya seperti ini. Jadi ya berhak saja gitu. Berhak saja misalkan ada satu kasus gitu ya, kalau istrinya tidak menerima dipoligami, keluarganya tidak, bapaknya ikut-ikut gitu, ya berhak saja, hak. Tidak apa-apa. Nah, masalahnya di masyarakat kita itu kan kompleks sekali ya, kompleks. Jadi, tapi ini artinya istri juga memiliki hak. Ini juga perlu, ini juga hadisnya juga sahih gitu. Jadi sebagai perimbangan orang-orang yang
juga memaksakan. Karena poligami itu bukan sesuatu yang diwajibkan, itu bukan. Jadi ada orang-orang yang memaksa, dan kita mesti tahu juga di luar sana itu ada kelompok-kelompok tertentu yang sangat masif gitu ya, sangat masif menggerakkan isu-isu poligami. Jadi bahwa kebahagiaan itu kalau gini ada itu bukan di satu kelompok masyarakat di Indonesia, di luar sana itu ada yang sangat masih menggerakkan isu-isu ini. Jadi seolah-olah kebahagiaan itu ya dicapai kalau dengan ya kebahagiaan suami ya, laki-laki ya, tapi bagaimana dengan pasangannya misalkan. Terus juga semua itu punya hak. Apakah setiap laki-laki bisa memenuhi kewajibannya? Misalnya satu saja nggak bisa memenuhi kewajibannya kok nambah-nambah, itu kan dolim namanya. Pada satu saja tidak bisa kok nambah lagi itu kan menyengsarakan orang lain. Nah ini jadi memang ini isu yang tidak pernah surut ya, jadi terus menjadi isu yang sensitif gitu ya, sehingga pokoknya kita kembali saja ke prinsip-prinsip Islam yang dituntunkan oleh Rasulullah, dituntunkan oleh Al-Quran. Jadi merawat keluarga, merajut rumah tangga itu agar sakinah, mawaddah dan rahmah. Kemudian masing-masing punya hak, itu saja kita penuhi atau kita rawat dengan baik hak-hak pasangan kita gitu. Daripada kemudian memunculkan masalah-masalah baru kalau tidak bisa merawat ini semua, melakukan kewajibannya dengan baik, merawat hak pasangannya dengan baik. Ya sudah, jangan melakukan hal-hal yang melukai gitu. Ayungkihu ibnatahum ali. Yakulun dikasopun Nabi wa wahali utawi Nabi ku alal mimbari inna bani Hisham saat temani bani Hisham ibni al-Mughirah ista'danu nyun idin sapa bani Hisham fi ayungkihu ing dalam yenton nikahake sapa banu Hisham ibnatahum ing anak wadone banu Hisham Ali bin Abi Thalib ing Ali bin Abi Thalib fala adanu mengko orang izini ingsun tumala adanu orang izini ingsun nuli orang izini ingsun illa ayurida angin yen to ngarepaken sapa Ibnu Abi Thalib Ali bin Abi Thalib ayyut taliko yen to nalak mentalak sapa Ali ibnati ing anak ingsun wa yungki halan nikahi sapa Ali ibnatahum ing anake Bani Hisham. Nah, silakan dipilih. Kalau milih anakku jangan dipoligami kata Rasulullah. Fa inna ma hiya pestine utawi ibnatiku iku bid'atun sebagian minni saking ingsun, dia adalah bagian dari diriku. Yuribu mengganggu ni ing ingsun apa ma perkara aroba kang ganggu apa ma ha ing ibnati wa yu'dzi lan nyakiti nglarani ni ing ingsun apa ma perkara ada kang nglarani apa ma ha ing ibnati. Sayangi Rasulullah nang Sayyidah Aisyah Sayyidah Fatimah ya putrinya itu sampai belaannya Rasulullah gak tanggung-tanggung, ini bukan di dalam rumah, disiarkan di mimbar oleh Rasulullah. Ya kita juga harus melihat hadis ini juga gitu, bagaimana sikap Rasulullah sendiri juga kalau tentang perihal poligami yang akan dilakukan oleh Sayyidina Ali. Anil Azwad ibn Yazid qala saltu Aisyah makana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi baitihi qalat kana yakunu fi mihnati alihi ta'ni khidmata ahlihi fa idza hadarat as-salatu qama ila salat. Rawa al-Bukhari, riwayatnya al-Bukhari lagi. Apa ini hadis ini? Jadi Nabi atau Rasulullah SAW itu juga melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Gak jaim, gak gengsi, itu membantu pasangannya, membantu istrinya untuk melayani keluarganya, untuk melakukan pekerjaan rumah tangga. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kita itu ya punya nabi yang sempurna, sempurna memperlakukan perempuan, sempurna memperlakukan keluarganya, sempurna. Subhanallah.
juga pemilik syafaat yang agung, satu-satunya yang paling nanti kelak yang paling besar syafaatnya untuk kita di akhirat. Terus dari sisi mana gitu kita tidak mencintai Rasulullah? Terus dari sisi mana kita tidak mencari terus cintanya Rasulullah? Kayak begini nih, sampai yang bela kita pun Rasulullah, yang bela kita pun Rasulullah, yang bela para perempuan ini Rasulullah gitu. Jadi saking tidak inginnya para suami itu menyakiti istrinya, itu Rasulullah itu bela betul-betul, pembela atas hak-hak perempuan. Itu kita punya nabi yang luar biasa, segala-galanya luar biasa. Jadi jangan sampai kemudian kita itu ingkar dengan jarang sekali melantunkan sholawat, menyebutkan asmanya gitu. Terus dari mana kita bersyukur? Bagaimana cara kita bersyukur memiliki nabi seperti ini? Itu bahkan beliau lebih mencintai kita daripada suami kita sendiri, daripada orang tua kita. Itu Rasulullah lebih mencintai kita, lebih mencintai umatnya. Ya bagaimana nggak cinta kayak gini nih? Sampai kehidupannya itu, sampai kehidupan rumah tangganya itu ditoto karo Rasulullah. Bagaimana rumah tangga itu adil gitu, apalagi terhadap perempuan. Itu adil, berkeadilan juga. Coba siapa? Pengadilan saja kadang-kadang gak adil memutuskan. Tidak, Rasulullah membuat statement atau membuat dawuh-dawuh garis besar yang jelas bagaimana seharusnya suami memperlakukan istrinya. Demikian pula sebaliknya, bagaimana seharusnya istri itu berbuat sesuatu kepada suaminya. Ini kan peduli gitu. Peduli itu berarti kan cinta. Rasulullah mencintai kita, peduli hingga hal-hal yang sangat privasi, sangat pribadi di bilik-bilik rumah tangga kita gitu dituntun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah. Yasna'u fi baitihi. Jadi Aswad ibni Zaid bertanya pada Sayyidah Aisyah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah di rumahnya? Sayyidah Aisyah berkata, beliau kalau di rumah itu membantu pekerjaan keluarganya, khidmatu ahlihi, melayani keluarganya. Faidah hadrat as-sholat koma ila sholati, kalau sudah datang waktu sholat baru beliau pergi menuju ke masjid untuk sholat. Ya mudah-mudahan kalian semua ya mendapatkan pasangan yang baik, yang meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu nanti dijadikan salah satu mahar nikah. Nah, apa kitab As-Sittina Adaliyah dibaca dulu oleh pasangannya. Asik itu. Ya jangan ini juga, jangan hanya ini ya, mesti kita tambahan. Supaya enak dua-duanya ya, istri juga begitu. Anil Aswad bin Yazid qala sa'atu takon isun Aisyah tanya Sayyidah Aisyah, selain mahar emas atau uang gitu. Mahar ilmu, kitab tentang keadilan berkeluarga, mawaddah warahmah dalam keluarga. Bagus itu, bagus. Karena sopan Nabi sallallahu alaihi wasallam biasna wa gawe sopan Nabi fi baiti ing dalem-daleme Nabi kolat kendika sapa Aisyah karena ono sopan Nabi ku yakunu tinemu sopan Nabi ku fi mihnati ahli ing dalem bantu keluargane Nabi. Tak ngersake sapa Aisyah khidmat ahli ing nglayani keluargane Nabi. Ki Nabi ya pemimpin umat sedunia itu mau ikut terlibat di dalam kesibukan rumah tangga, kesibukan rumah. Faidah hadirat mengkotat kalane wis hadir apa salatu salat koma jumeneng sapa Nabi la salati marang salat. Orang riwayatake hadis sapa Al-Bukhari, Imam Bukhari. Sholli wa sallim da iman ala hamada wal ali wal ashabi man qad wahada
biman qad wahada. Hadis yang terakhir 59 sama hadis ke-60. Nah, ini lebih kuat lagi ya bagaimana Rasulullah itu menempatkan posisi pasangan itu, menghargai pasangannya. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yafruq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar wala yafruq ay la yabghad. Jangan seorang mukmin jangan membenci seorang mukminah, membenci pasangannya. Jangan memarahi pasangannya. Ingkariha minha khuluqan radiya minha akhar. Ini nasihat Nabi terkait dengan sikap yang harus dimiliki oleh suami terhadap istrinya atau pasangannya kepada pasangan yang lain. Tidak terus-menerus melihat sisi buruknya, tapi berusaha memandang hal-hal yang baik. Jadi berusaha memandang kebaikan-kebaikan pasangannya, tidak mencari-cari terus keburukan pasangannya. Ini bertujuan untuk apa? Merawat ikatan pernikahan dan untuk kebahagiaan mereka. Sebab orang itu kalau terus berpikir buruk tentang orang lain atau menilai buruk orang lain, terutama pasangannya, itu dicurigai terus, dinilai buruk terus, dicari-cari kesalahannya terus, itu hakikatnya dia justru sedang menyakiti dirinya sendiri. Nah, orang itu tidak ada yang sempurna, ya pasti ada kekurangannya, tapi ya gak terus kurang terus itu. Jadi justru Nabi meminta untuk orang itu memperbanyak melihat sisi baik pasangannya. La yafruq ojo benci marah benci sapa mukminun wong mukmin mukminatan ingkariha senajan geding sapa mukmin minha saking mukminah khuluqan ing sifat siji minha saking radiya ridho sapa mukmin minha saking mukminah akhir ing sifat liyane au qala ghairuhu ing liyane khuluq. Wala yafruq ay la yabghad, enggak marah. Ya itu, jadi kalau kamu tidak menyukai salah satu sifat pasanganmu, maka kamu lihatlah sisi baik pasanganmu, sifat baik-baiknya pasanganmu. Nah, intinya itu, kalau makna teksnya seperti itu. Jadi kalau kita kembangkan, ya jangan memperbanyak mencari-cari keburukan pasangan kita, tapi perbanyaklah mencari-cari atau melihat kebaikan pasangan kita. Alhamdulillah, ya, itu memang diperjuangkan, ya, memang hal yang harus diperjuangkan. An Abi Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa dzakara haditsan minha wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahi la ayyalaja ahadukum biyaminihi fi ahlihi asamu lahu afimun lahu indallahi min ayyu'tiya kafaratahu allati faradallahu yalija fil amri ayyatamada fihi wa yasirru alaihi.
samulahu indallahi min ayyu'tiya kaffaratahu allati faradallahu. Wa makna al-hadits kama qala an-Nawawi fi syarh Muslimin anna man halafa yaminan tata'allaqu bi alihi bihaitsu yatadarraruna bi adami khinzihi fihi fayambaghi ayyahnasa fayaf'ala dzalika syai' wa yukaffiru an yaminihi. Jadi sampai kalau kamu sampai terlanjur intinya terlanjur bersumpah sesuatu atas istrimu dan itu akan membuat rumah tanggamu itu berantakan atau membuat situasinya itu tidak baik, nah maka tidak apa-apa kamu cabut sumpahmu itu, cabutlah sumpahmu itu demi kebahagiaan rumah tanggamu dan bayarlah kafarat atas sumpahmu supaya tidak menyakiti. Apa misalnya saking jengkelnya pada suaminya atau pada istrinya misalkan, terus sumpah, aku sumpah tidak akan menggauli istriku, aku bersumpah atas nama Allah tidak akan tersenyum pada istriku, aku bersumpah atas nama Allah. Saking jengkelnya terus bersumpah hal-hal yang itu justru akan memperkeruh situasi. Itu Rasulullah malah nyuruh orang itu melanggar sumpahnya, cabut sumpahmu nanti dan bayar kafaratmu. Gak usah, jangan sumpah-sumpah seperti itu walaupun sekadung sumpah ya, jangan bersumpah seperti itu, kamu cabut lalu bayarlah kafarat. Jadi utamakanlah berbuat baik pada pasanganmu. Jadi ini intinya hadis ini, melanggar sumpah untuk kebaikan keluarga itu lebih baik daripada meneruskan sumpah yang menyakiti keluarganya. Sumpah untuk tidak tersenyum, sumpah untuk tidak melayani, sumpah untuk tidak menafkahi, bersumpah tidak tidur sekamar dan seterusnya, itu menyakiti pasangan, menyakiti keluarganya. Maka sebaiknya melanggar sumpah itu. Dan tentu saja fayaf'ala dzalika syai' wa yukaffiru an yaminihi. Jadi bayarlah kafarat atas sumpah itu. Sampai ngoten ya belai Rasulullah pada keutuhan rumah tangga, pada kebaikan rumah tangga itu. Wallahi la ayalaja. Jadi kan intinya pada kebaikan pasangan, kebaikan keluarga, kebaikan rumah tangga, intinya di situ. Itu harus diperjuangkan bersama-sama, harus dilakukan bersama-sama. Wallahi demi Allah la ayalaja yaktiyan to bersikukuh sapa ahaduhum saat ahadukum salah siji sira kabeh bianimini kelawan sumpai ahad fi ahli ing dalam keluargane ahad iku asamu luweh dosa lahu keduwene ahad. Disumpah yang justru itu menyakiti keluarganya itu berdosa. Indallahi mungguhi Allah min ayyu'tiya tinimbang yen to paring sapa ahad nekaake to maringake sapa ahad kafaratahu ing bayar kafarai ahad allatika faradha merdoake sapa Allah. Rawahu Muslimun. Jadi ini hadis-hadisnya riwayat apa ya, kesahihannya itu dengan tingkat tertinggi kesahihan hadis. Jadi luar biasa. Perawi-perawinya juga rata-rata mayoritas Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya laja fil amri ayatamada tegese dawa-dawaake sapa ahad fi dalam amr wa yusirulan terus menerus sapa ahad ali ngatasi amr. Jadi sebaiknya malah melanggar sumpah itu. Kalau sumpah itu menyakiti orang lain, menyakiti anggota keluarganya, menyakiti pasangannya. Wa mana al hadis kama qala an-Nawawi fi syarh Muslimin anna man halafa yaminan tata'allaqu bi ahlihi. Sak temene wong halafa kang sumpah sapa man yaminan ing sumpah tata'allaqu kang gumantung apa yamin bi ahli kelawan keluargane man ahad juga boleh. Di sumpah yang terkait dengan
keluarganya, bihaitsu la yatadarraruna bi'adami khintihi fihi fayambaghi ayyahnatha bi'adami khintihi kawan orang anane sumpah palsu man fi ing dalam halal fayambaghi mongkon rejang sapa man ayyahnatha ing ento sumpah sapa man fa alam mongkon lakoni sapa man dalika syai' ing kono-kono suci-suci wa kafirolan bayar kafarat sapa man an yaminihi saking sumpahe man terjang itu karena sumpah yang itu mengakibatkan menyakiti pasangannya itu berdosa, itu tidak boleh. Dawuh Nabi atamun lahu dosa. Jadi tidak boleh dilakukan itu sumpah-sumpah yang itu justru akan menyakiti keluarganya atau pasangannya. Ya, karena tujuan utama dari sebuah hubungan gitu ya, atau sebuah keluarga itu adalah kedamaian, kasih sayang, kesetaraan, keadilan untuk semuanya. Alhamdulillah sudah khatam dan mudah-mudahan kita bisa menjalani kehidupan yang seperti ini, yang bukan hanya kita yang mendambakan kehidupan keluarga yang baik, tapi juga Rasulullah itu berharap. Maka beliau juga menyampaikan garis-garis besar ajaran Islam, memberikan tuntunan ajaran agama Islam tentang bagaimana muasyarah bil ma'ruf antara pasangan suami istri dan sebuah keluarga. Mari kita tutup sekali lagi membaca sholawat, lalu kita lanjutkan dengan syair tentang relasi keadilan. Sholli wa sallim daiman ala ahmada, Sholli wa sallim daiman ala ahmada, wal ali wal ashabi man qad wahada, wal ali wal ashabi man qad wahada, huwa khalaqahuma min nafsin wahidah, huwa khalaqahuma min nafsin wahidah, fabatha minhuma rijalan wa nisaa, fabatha minhuma rijalan wa nisaa, innahu lan na'ish hayatan thayyibah, innahu lan na'ish hayatan thayyibah, illa bi juhdina rijalan wa nisaa, illa bi juhdina rijalan wa nisaa, innahu lan nashhad hayatan adilah, innahu lan nashhad hayatan adilah, illa bi'adlina rijalan wa nisaa, illa bi'adlina rijalan wa nisaa. Mudah-mudahan ini bisa kita perjuangkan, bisa kita lakukan gitu ya. Tidak menemui situasi yang sulit, yang berarti, yang berat, yang berarti dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa terus menjaga hubungan yang baik di dalam keluarga, dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita, dengan lingkungan kita. Dan kalau di dalam lingkungan keluarga, rumah tangga itu baik, insya Allah juga akan terwujud bangsa yang baik atau negara yang baik. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inni astaudiuka ma'allamtani fardutu ilayya inda hajati ilayhi wa la tunsini ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad abdika wa nabika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri 'azamati dhatika fi kulli waqtin wa hin. Allahumma ya Allah thabbit imanana, nawwir qulubana, barik lana fima ataitana, barik lana fima 'allamtana, barik lana fima faddaltana, barik lana fima hafidtana, barik lana fi auladina wa fi ahlina wa fi ailatina wa fi usratina, barik lana fi rizqina wa fi jami' salih amalina, waghfir jami' dhunubina, waghfir jami' dhunubina, waghfir jami' dhunubina innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ya Allah la tada' lana fi maqamina fi majlisina hadza dhanban illa ghafartah wala aiban illa satartah wala maridan illa syafaitah wala hamman illa farajtah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun, min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun, hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa ahlana wa jami'a man hadara fi majlisina hadha minas salihin was salihat wal qanitina wal qanitat wal hafidhina furujahum wal hafidhat wal dhakirina Allah katsiran wal dhakirat. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.